Pada akhir Maret 2019, Extraordinary Event Organizer mendapat kesempatan dan kepercayaan dari PT Asuransi Sinarmas untuk membawa agen-agennya traveling ke Danau Toba lewat Humbang Hasudutan. Dan ini sangat luar biasa pengalaman yang menarik. Karena apa? Travelingnya bukan traveling yang biasa-biasa aja. Traveling ini di custom khusus oleh Direktur Sinarmas yaitu Ibu Dumasi. Dan memang kita bisa melihat hal-hal yang mungkin belum pernah kita lihat atau dengar sebelumnya tentang Danau Toba, tetapi kita bisa rasakan di sini. Well, seperti apa pengalaman-pengalaman menarik? Banyak sekali pengalaman menarik. Yang pasti, pariwisata di sini itu sebenarnya ketika udah terkelola dengan baik, itu bisa mengalahkan pariwisata di luar negeri. Seperti apa keseruannya? Kita saksikan yang berikut ini. Di samping saya ada direktur dari PT Asuransi Sinarmas, Ibu Dumasi Samosir. Nah, kita mau dengar cerita dari beliau bagaimana perjalanan di Humbang Hasudutan Danau Toba ini. Nah, Bu, begitu datang, itu para agent langsung dibawa untuk coffee journey. Itu kita gimana, Bu, ceritanya, Bu? Coffee journey itu, Bu? Sebenarnya trip kita sendiri ini coaching trip ya. Jadi sebenarnya kita mau kasih training kepada para top producer kita yang sudah mencapai profit, sudah menghasilkan profit tertentu. Kita mau mereka meningkat lebih tinggi lagi ke kelas-kelas yang lebih tinggi lagi supaya mereka bisa memenangkan edisi 3 atau 2 atau bahkan 1. Nah, oleh sebab itu kita perlu coaching mereka dengan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai produk-produk asuransi yang lain yang mungkin selama ini mereka belum sentuh. Nah, jadi waktu itu kita pikirkan, kebetulan kita ada rumah kreatif di Humbang, di Dolok Stambul, jadi why not gitu loh. Ya. Kalau kita kasih training tuh di kelas, rata-rata orang bosan ya. Nah, kan mereka sudah menghasilkan profit bagi kita. Jadi kita juga, kita bawa jalan-jalan deh sekalian mengenal Danau Toba yang sedang menjadi destinasi utama untuk menjadi 10 Bali baru dari programnya Pak Jokowi. Iya. Dan juga kalau kita ngomongin perjalanan-perjalanannya, Bu ya, itu tadi begitu sampai kita bawa ke kebun kopi Pamanat yang dimana kebun kopinya itu berkembang, bukan cuma lokal tetapi very internasional gitu. Gimana cerita, story behind that? Jadi saya baru tahu Pamanat itu setelah kita melihat produk mereka disajikan oleh Ibu Ketua PKK Humbang Hasudutan, Kabupaten Humbang Hasudutan, ya berarti istri dari Bapak Bupati ya, Ibu Lydia waktu itu. Beliau menyajikan di salah satu booth di Inakra tahun 2016 kalau nggak salah ya, 2016. Beliau menyajikan kopi-kopi yang dibawa dari Humbang. Jadi waktu itu ibu itu kan menyajikan kopi dan wangi semuanya. Dari jauh aja kita udah bisa merasakan, mencium wanginya. Jadi waktu itu kita pikir ini something good ya, tapi kemasannya masih sangat sederhana. So why not we help them ya, menjadi part of our community development untuk membantu mereka supaya karya-karya mereka bisa lebih bagus lagi. Lalu juga bahkan yang lebih unik lagi bahwa coachingnya dilakukan di tengah-tengah kebun kopi ya, Bu ya. Wow, Jadi that's a brilliant idea actually. That's why actually ide saya waktu itu adalah bagaimana supaya waktu orang itu kan boring ya kalau dikasih di kelas. Nah ini kalau di tengah kopi, di tengah kebun kopi kita berikan informasi mengenai asuransi mikro, itu lebih pasti dia akan ingat terus. Mana ada sih yang kasih pelajaran asuransi mikro di tengah kebun. Tapi apa yang kami lakukan di situ adalah karena selain mereka melihat oh itu kebunnya, oh seperti ini petaninya, oh mereka mendapatkan pertanggungan. Dan surprisingly kemarin itu para petani bahkan ingin kami juga mau membeli untuk anak kami. Berapa preminya? That's really, I mean, itu membuat saya semangatnya terbangkitkan, merasa bahwa we really did this very good. Oke, lalu malamnya, sorenya kita langsung pergi ke rumah kreatif seperti yang tadi diceritakan. Nah, rumah kreatif ini tempat community development yang memang sebuah rumah yang disupport oleh pemerintah daerah, lalu dibuatkan sebuah rumah kreatif. And what's the story behind that? Okay, it's a very long story. Actually, it goes back to my son. Jadi waktu itu jauh sebelum ada rumah kreatif, tahun 2015 anak saya Ryutaro itu lakukan CSR di
berhasil dia berikan kursi buat anak yang bisa sekolah. Dan anak saya cuma pengen tahu, cuma pengen interview Pak Bupati. And then you know what, my real Taros question is, Pak, what brings you back here? Karena sebelumnya dia mendengar bahwa Pak Bupati ini pengusaha di Jakarta. Lalu akhirnya bagaimana memulai semuanya itu? Ya, jadi akhirnya kita setelah mereka presentasi, kita melihat, kita menentukan bahwa akhirnya kita memilih Humbang yang kita mau adopsi, bukan adopsi lah. Di Humbang lah kita mau buka rumah kreatif. Jadi sebelumnya Sinarmas sudah punya 30 rumah pintar. Lewat rumah kreatif ini ternyata membawa anak-anak lokal yang bahkan mereka mungkin tidak pernah memikirkan sebelumnya. Iya. Tapi karyanya bahkan mendunia, dipamerkan di Ottawa, dipamerkan di Paris gitu ya. Bahkan secara rutin untuk skala nasional juga selalu diundang ya. Iya. Di Jakarta Fashion Week dan lain-lain. Bagaimana dengan hari kedua, agent-agent ini dibawa untuk mengenal lebih dekat lagi, bukan cuma sekedar mendengar cerita Danau Toba, tetapi secara historical, cultural, benar-benar langsung dekat ya. Iya. Dan pada pagi harinya itu para agent langsung dibawa turun ke Lembah Bakara. Dan historinya itu seru ya Bu, bahwa ternyata Danau Toba dimulai dari situ. Sengaja waktu kita susun program, saya bilang kita harus berhenti di satu spot yang namanya pemandangan penetapan ke Lembah Bakara. Dari situ kan kita bisa lihat air terjun dari satu sudut kan yang turun ke bawah, yang terus nanti sampai akhirnya sampai ke Danau Toba, Aek Silang itu ya, ada Aek Silang. Nanti tahun depan kita harapkan Aek Silangnya di situ sudah punya arung jeram, sehingga tim kita berikutnya akan kita bawa ke sana sudah bisa menikmati arung jeramnya. Serunya lagi, sebagai bentuk CSR kali ini untuk anak-anak sekolah itu dilakukan dengan cara yang extraordinary, bukan begitu Bu Dung? Ya betul. Jadi kemarin tuh sebenarnya tim kita sudah memberikan literasi keuangan di SMP Negeri 1 Bakti Raja, mewakili ya, karena sebenarnya kita sebelumnya sudah memberikan asuransi si mahasiswa mikro secara gratis kepada 6.000 siswa di bulan Januari yang lalu. Habis itu kan kita pengen ngajarin nih, kan anak-anak itu tahu ini sekarang yang bayar premi siapa, orang tuanya juga nanya kan, oh asuransi Sinarmas yang membayarkan dulu preminya tahun ini. Tahun depan kalau mau lanjutkan dibayar sendiri nih, harganya berapa? 10.000, kan nggak mahal ya, Rp10.000 saja. Nah dari Rp10.000 saja ini gimana caranya untuk mendapatkan ini? Makanya kita bagikan celengan. Sebenarnya celengan impian itu kita harapkan supaya mereka lebih bisa mengatur uang, misalnya dari uang jajannya dibiasakan menabung sejak kecil. Nah, perjalanan dilanjutkan untuk mengenal lebih dalam lagi tentang culture di Tanah Batak. Akhirnya agent-agent dibawa ke Istana Sisingamangaraja dan disambut di sana, langsung diceritakan semuanya oleh Dinas Pariwisata Bangka Sundutan. Itu juga blessing banget ya, karena sebelumnya sebenarnya Pak Nelson bilang beliau nggak bisa, akan diwakilkan kepada yang lain, dan ternyata beliau bisa hadir dan sehingga kita bisa mendengarkan lebih banyak ya, maksudnya lebih detail bagaimana kisah dari istana tersebut. Sebenarnya memang ada keluarga juga yang ada di situ kan, Pak Sinambela yang kemarin yang juga bisa menceritakan kondisi mengenai gedung-gedung yang ada di situ, empat rumah bolon yang ada di situ, apa fungsinya masing-masing gitu. Jadi dan surprisingly kita pakai disambut dengan tarian itu kan, tarian Batak ya, tarian Batak yang memang untuk menyambut, dan buat para partner kita itu sesuatu banget ya. Dan bahkan pada akhirnya para agent juga bisa merasakan untuk sama-sama diajari Ya, menari manortor diajarin manortor dan menari bersama-sama pada akhirnya ya. Bisa. Dan bahkan minta ekstra kan, mungkin agen kan merasa kita udah manortor harusnya udah selesai, udah horas harusnya nggak ada lagi kan, tapi lagi gitu akhirnya minta ekstra lagu-lagu, dan ternyata itu membuat agent-agent juga masih senang. Dan terima kasih juga kepada tim Sanggar Musik Martabe yang masih mau entertain kita meskipun sebenarnya sudah horas-horas sudah selesai gitu. Dan inilah bedanya, bahwa bukan cuma hal yang biasa ketika traveling, tapi sebuah pengalaman yang baru, yang luar biasa ya, yang didapatkan oleh agen-agen asuransi Sinarmas.
Pada malam harinya kita ke Hotel Tiara Bunga. Ini hotel spesial banget ya Bu ya? Dibuat tuh kayak camping ya kata orang ya. Kita udah pernah nginep di sini, jadi makanya saya bilang jangan di yang hotel ya, maunya di yang villa. Di yang villa. Supaya semua peserta kita itu menikmati kebersamaan bersama-sama berkumpul di villa. Dan akhirnya para agent menginap di situ merasakan bukan cuma 1 malam, Iya. tapi 2 malam. Kenapa? Karena hari ketiga kita udah punya satu trip yang luar biasa. Ini sebuah air terjun, namanya air terjun Situmurun. Jadi dengan kapal samosir lagi, akhirnya para agent kita seberangkan ke air terjun Situmurun yang luar biasa ya Bu ya? Iya. Jadi sebenarnya kemarin kita pengen apa sih yang kita bisa berikan, harus yang spesial gitu kan. Jadi akhirnya kami mencari-cari dan menemukan air terjun Situmurun ini. Dan hari ini kita lihat tadi dirimu sendiri merasakan. Kita kayak aduh nggak pengen pulang, rasanya pengen di situ terus gitu kan. Kapal langsung masuk ke air terjunnya, jadi Iya. sangat-sangat dekat. Ya. Setelah itu kita bisa mandi-mandi ya. Mandi, habis itu kita canoeing. Yes. Habis canoeing kita juga masih, saya tadi bersama berapa orang, kita berempat, kita malah masuk sampai ke bawah air terjunnya. Lompat dari kapal langsung ke danau. Tadi saya terinspirasi dengan para partner yang melompat dengan santainya, jadi akhirnya mula-mula saya takut sih. Dan pada malam harinya, kita kembali lagi sore harinya, kita kembali lagi ke Hotel Tiara Bunga dan Itu tuh, kita udah bisa lihat. dan having party bersama-sama, barbecue dan juga ada akustik band kita bernyanyi bersama-sama ya Bu ya.